kalau kita saksikan dari tahun 48, itu Israel itu tidak mematuhi resolusi PBB. Tidak ada satupun resolusi PBB yang dipatuhi oleh Israel. Dan PBB diam aja ya? Dan itu yang kita bikin geleng-geleng kepala, dan ternyata PBB tidak mampu berbuat apa-apa. Mana keadilan? Ya, jadi di mana keadilan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, subscriber yang berbahagia, melalui channel FAI UMJ Official ini, kami akan menampilkan tentang bagaimana respon perguruan tinggi Muhammadiyah tentang kasus yang terjadi di Palestina pada dewasa ini. Pada kesempatan ini telah bersama kita, telah hadir Bapak Dr. Sopa, MAG. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Agama Islam UMJ. Selamat datang Pak Sopa. Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Bersama ini insya Allah kita akan berbincang sekitar 15 menit ke depan, membicarakan bagaimana respon perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah, dalam mengamati situasi dan kondisi yang sedang membara di Palestina antara pejuang-pejuang Palestina yang menginginkan kemerdekaan dari Israel, dan juga di tengah tekanan Israel yang sedang menjajah negeri Palestina ini. Untuk itu kita mau mendengarkan bagaimana kira-kira pandangan Bapak Dr. Sopa MAG ini selaku Dekan Fakultas Agama Islam UMJ, dan beliau ini juga sebagai pimpinan di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah sekaligus. Untuk itu ada beberapa pertanyaan nih Pak Sopa. Ya, silakan. Kita ini kan dari kalangan perguruan tinggi, mungkin berbeda dengan kalangan masyarakat pada umumnya. Kalau perguruan tinggi ini tentu akan memberikan respon, akan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tentu berbeda dengan pandangan dari masyarakat umum. Untuk itu saya minta pandangan Pak Sopa, kira-kira bagaimana posisi kita ini sebagai insan perguruan tinggi, sebagai akademisi, menyikapi pertama ini adalah tentang kenapa terjadi peristiwa yang begitu membara di Palestina. Kira-kira mungkin Pak Sopa bisa sedikit menceritakan kronologisnya ini. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Udah ceritanya semenjak Israel berdiri dan sampai hari ini umat Islam di Palestina selalu menderita di bawah tekanan penjajahan Israel. Mungkin Pak Sopa bisa bercerita sedikit tentang itu. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi secara historis berdirinya negara Israel itu dimulai dari tahun 1948, diawali dengan deklarasi Balfour, yang itu waktu itu yang menguasai Timur Tengah adalah Inggris. Inggris sebagai negara yang punya kewenangan protektorat di Timur Tengah, itu sebelum meninggalkan negara protektoratnya, dia menyerahkan wilayahnya itu kepada Zionis Israel. Dalam deklarasi itu, kalau tidak salah, Inggris menawarkan 55% itu untuk Israel, sedangkan 45% itu untuk Palestina. Padahal kalau kita tahu sebelumnya di sana sudah berdiri negara Palestina. Jadi negara Palestina itu sudah berdiri sebelum negara Israel itu berdiri. Nah, Israel itu berdiri itu dari kumpulan diaspora orang-orang Yahudi yang berada di seluruh dunia, baik di Eropa maupun di Amerika dan juga di Afrika. Mereka datang secara perlahan, berbondong-bondong ke tanah Palestina, yang pada awalnya memang tidak secara langsung menyatakan tujuannya untuk mendirikan negara di Palestina itu. Kemudian dengan melakukan klaim sepihak,
bahwa wilayah Palestina itu merupakan wilayah yang dijanjikan dalam kitab suci mereka, itulah yang selalu dipropagandakan oleh Zionis Israel. Dan celakanya ini banyak diamini terutama oleh diaspora Yahudi yang ada di beberapa negara. Sehingga mereka datang ke sana, kemudian setelah mendapatkan mandat dari Inggris, maka berdirilah tahun 1948. Nah, kita tahu dunia Islam pada waktu itu yang sebelumnya ada khilafah Turki Utsmani mulai akhir abad ke-16, 17 itu mulai mengalami penurunan kekuasaannya dan akhirnya pada awal abad ke-20 itu dihancurkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Nah, dengan demikian maka tidak ada lagi waktu itu dari negara Islam itu yang mempunyai power, mempunyai kekuatan untuk membela saudaranya yang mengalami penindasan seperti Palestina. Iya. Nah, sehingga karena mendapat dukungan dari Inggris, disitulah mulai penjajahan pertama dengan berdirinya Zionisme Israel itu. Baik, jadi berarti ini merupakan peninggalan sejarah Inggris ya, yang betul. sampai hari ini belum diselesaikan. Betul. Seharusnya ini juga Inggris pada sampai hari ini juga harus bertanggung jawab. Padahal dia ketika itu tidak menyerahkan 100%, ya, hanya lebih kurang 55%. Tetapi sekarang Israel kan ingin menguasai semuanya. Baik, kira-kira menurut Pak Sopa gimana kita sebagai kalangan perguruan tinggi ini, mungkin juga sebagai kalangan perguruan tinggi Muhammadiyah, dalam menyikapi ini seperti apa kita dalam menyikapi perjuangan bangsa Palestina ini? Jadi yang pertama kita bisa mempertimbangkan secara historis seperti tadi. Iya. Kemudian yang kedua, kita karena tinggal di Indonesia, kita lihat konstitusi kita. Dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar kita, jelas itu di alinea kalau tidak salah, ada di salah satu alineanya yang menyatakan bahwa memang negara kita itu tidak menyetujui adanya segala bentuk kolonialisme penjajahan di muka bumi ini. Iya. Nah, atas dasar itu maka kita bisa menyatakan ketidaksetujuannya dengan kolonialisme yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Nah, jadi di situ jelas ini merupakan amanat konstitusi. Oleh karena itu, ini mengikat baik pemerintah maupun rakyatnya. Kita sebagai rakyat Indonesia harus mengacu kepada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, kita juga bisa nanti mengacu kepada ajaran Islam. Yang pesan utamanya di dalam ajaran Islam itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, segala macam bentuk penjajahan atau pendudukan itu jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah sebabnya maka pada masa awal Islam, kenapa ada hukum untuk memerdekakan budak, itu sebenarnya sebagai merupakan implementasi pelaksanaan dari ajaran Islam yang tidak menyetujui adanya penindasan atau adanya perbudakan. Jadi dimulai dari skala yang paling kecil, yaitu memerdekakan budak. Nah, di situ menunjukkan bahwa Islam tidak menyetujui adanya penindasan, adanya perbudakan, apapun alasannya di muka bumi ini, termasuk penjajahan atau kolonialisme itu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga bisa kita lihat nanti dari segi ajaran Islam dalam hal ukhuwah. Karena bagaimanapun Palestina itu mayoritasnya adalah penduduk yang beragama Islam. Disitulah kita harus menunjukkan ukhuwah Islamiyahnya. Di dalam hadis Nabi dijelaskan bagaimana bentuk persaudaraan kita sebagai umat Islam. Jadi kita itu laksana satu tubuh. Kalau anggota tubuh kita sakit, maka bagian anggota tubuh kita harus ikut merasakan sakit. Kalau kita misalnya kena demam, misalnya kaki kita terluka, begitu demam, itu yang merasakan panasnya bukan hanya kaki, tapi seluruh anggota badan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti pertimbangan dari sisi ukhuwah Islamiyah itu baru nanti pertimbangan yang terakhir. Jadi secara historis, kemudian konstitusi kita, baru kemudian dari nilai-nilai kemanusiaan,
baru yang terakhir diperkuat oleh nilai-nilai keimanan, yaitu karena Palestina adalah saudara seiman, saudara seagama dengan kita. Ya, baik. Jadi karena kita sesama muslim itu bagaikan tubuh yang satu. Ya. Betul. Bila tubuh yang satu sakit, maka tubuh yang lain juga akan merasakan sakitnya. Betul. Sekarang saudara kita ini sedang sakit di Palestina, sedang menderita, mungkin kurang dana, kurang obat-obatan, kurang makanan. Kira-kira kita di Indonesia, kira-kira apa yang bisa kita lakukan membantu perjuangan saudara kita di sana, kira-kira Pak? Ya, karena saudara-saudara kita di sana sakitnya itu bukan terjadi secara alamiah, karena mereka dizalimi, maka kita harus berusaha untuk menghentikan tindakan kezaliman itu. Karena kata Nabi, tolonglah saudaramu baik yang menzolimi atau yang dizolimi. Nah, bagaimana ya Rasulullah kepada orang yang menzolimi? Yaitu kita harus berusaha untuk menghentikan. Nah, bagaimana cara menghentikannya? Kita lewat diplomasi di kancah internasional, yaitu di PBB. Nah, mestinya ini adalah tugas dari pemerintah. Diplomat-diplomat kita di PBB harus berjuang agar bisa menghentikan serangan atau pendudukan Israel seperti ini. Minimal melakukan gencatan senjata. Apakah gencatan senjatanya itu untuk sementara waktu, syukur-syukur kalau nanti terjadi gencatan senjata secara permanen. Iya. Nah, yang kedua, baru kita memikirkan apa yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama, di sana butuh tenaga relawan. Tentu harus relawan yang terlatih. Karena untuk masuk ke Palestina itu bukan hal yang mudah. Nah, di sini nanti salah satu kelemahan negara-negara Islam. Mungkin relawan medis contohnya gitu ya? Iya, betul. Karena di perbatasan itu untuk masuk tidak mudah. Iya. Mesir sampai sekarang itu masih agak sulit untuk membuka perbatasannya itu. Iya. Kalau negara-negara Islam di sekitar Palestina itu mau membuka perbatasannya, mungkin bantuan-bantuan itu akan dengan mudah masuk. Iya. Jadi kita kirim relawan yang terlatih, bukan relawan yang bonek. Yeah. Jadi apa yang dibutuhkan di sana, misalnya sekarang itu adalah tenaga-tenaga medis. Yeah. Yang kedua adalah pekerja-pekerja sosial yang membantu memberikan semacam terapi dalam menghadapi trauma yang luar biasa itu. Yeah. Coba dibayangkan Palestina itu sudah sejak tahun 2006 diblokade darat, laut, dan udara. Jadi tidak boleh ada pesawat yang lewat ke sana, tidak boleh kita mengirim bantuan lewat pesawat. Kalaupun kita nanti menyampaikan bantuan itu lewat darat, itu di perbatasannya juga tidak dengan mudah akan masuk. Seizinnya ya? Ya, seizinnya. Nah, oleh karena itu, maka nanti supaya mudah nanti masuk ke sana, paling tidak kita harus melibatkan badan-badan dunia. Jadi di PBB itu ada lembaga-lembaga nanti yang bisa misalnya untuk bantuan kesehatan, untuk bantuan pangan dan sebagainya, kita melibatkan badan-badan internasional. Jadi dari situlah nanti bantuan-bantuan itu akan mudah masuk. Nah, kalau kita mau masuk sendiri itu agak susah gitu untuk masuk ke sana. Iya. Karena ada beberapa teman misalnya yang menyatakan itu Israel tahu saja kalau ada yang mau bawa bantuan ke sana dan dicegat di perbatasan tidak boleh masuk. Jadi secara de facto itu yang menguasai Palestina sekarang itu dari mulai darat, laut, dan udara adalah Israel. Walaupun secara de jure belum ya? Belum, tapi secara de facto memang dikuasai oleh Israel. Jadi kita tidak dengan mudah mengirimkan bantuan ke sana. Nah, oleh karena itu dalam diplomasi internasional itu bagaimana menekan negara-negara besar, terutama Amerika, itu untuk membuka mata dan membuka hatinya, supaya mau menghentikan Israel dari serangan-serangannya terhadap Palestina. Karena kalau saya lihat itu peperangannya tidak seimbang. Jadi ya ibarat lomba balap, yang satu menggunakan dokar, yang satu menggunakan mobil Formula F1. Yang F1 itu adalah Israel dengan senjatanya yang sangat modern, sedangkan pejuang-pejuang Palestina itu dengan senjata yang dibuat sendiri. Tidak seimbang ya? Jauh tidak seimbang.
Jadi kalau kita menyaksikan misalnya bagaimana roket-roket Israel menyerbu deras Gaza dan Palestina, itu seperti tidak ada satupun senjata anti roket yang bisa dilakukan oleh Palestina. Tetapi begitu roket-roket Palestina itu ditembakkan ke Israel, Israel punya Iron Dome. Jadi sebagai senjata anti rudal, senjata anti roket. Jadi sebelum roketnya jatuh, itu di udara sudah dihancurkan oleh Iron Dome itu. Iya. Walaupun ada yang bobol ya. Ya. Walaupun ada yang bobol, kalau kita lihat lebih banyak yang mereka berhasil jatuhkan di udara daripada yang berhasil. Iya. Ya, jadi sebetulnya kita memang berharap ya kepada Amerika, kepada Inggris, apalagi kepada negara-negara Islam di Timur Tengah ya. Betul. Tapi yang paling kuasa sekali kan Amerika ini. Amerika ketika Joe Biden itu baru dilantik, dia sudah menunjukkan keberpihakan kepada Palestina. Tapi sekarang justru Amerika menjual senjata yang besar, yang jumlahnya sangat banyak kepada Israel. Jadi bertambah tidak seimbang ini. Jadi memang dalam perdamaian itu, kalau kekuatan tidak seimbang, maka perdamaian tidak akan wujud itu. Jadi kalau mungkin ada cara-cara, pertama menyeimbangkan kekuatan. Kalau nggak bisa menyeimbangkan kekuatan, mungkin ya mengakui. Tapi Palestina tidak mungkin mengakui. Kalau diakui pasti kan hilang tanah semua. Jadi satu caranya ya kita mendorong dunia Arab dan dunia Barat bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin Muhammadiyah kira-kira gimana Pak peran Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam terbesar atau sebagai organisasi atau lembaga swadaya masyarakat terbesar di dunia bisa menyampaikan perannya. Yang pertama melalui dukungan nyata. Jadi bantuan medis, kemudian bantuan keuangan, bantuan relawan itu harus kita sampaikan kepada Palestina dan ini sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Tetapi juga jangan berhenti sampai di situ. Begitu nanti ada perwakilan dari Muhammadiyah diberi kesempatan untuk berpidato di PBB, maka itu harus disampaikan. Seperti dulu pernah dimanfaatkan oleh Profesor Dr. Din Samsudin, itu menyampaikan bahwa perdamaian di muka bumi termasuk di Timur Tengah itu sangat diperlukan. Dan perdamaiannya itu bukan perdamaian yang berat sebelah. Jadi perdamaian yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama. Bukan salah satu dipaksa ditodong untuk menyetujui perdamaian, sementara yang satunya itu dengan leha-leha dia menginjak-injak perdamaian itu. Sebab kalau kita saksikan dari tahun 48, itu Israel itu tidak mematuhi resolusi PBB. Tidak ada satupun resolusi PBB yang dipatuhi oleh Israel. Dan PBB diam aja ya? Dan itu yang kita bikin geleng-geleng kepala dan ternyata PBB tidak mampu berbuat apa-apa. Mana keadilan? Ya, jadi di mana keadilan begitu. Sedangkan kalau kita lihat ketika Irak tidak mengindahkan resolusi, dia melakukan invasi terhadap Kuwait, langsung diserbu habis sampai Irak sampai sekarang masih sisa-sisa dari serbuan Amerika itu sampai sekarang dan peradaban di Irak hancur habis itu oleh Amerika. Tapi Israel yang sudah melanggar resolusi PBB bukan satu, puluhan, hampir semua resolusi PBB tentang Israel tidak ada satupun yang dipatuhi dan tidak ada satupun sanksi yang dijatuhkan oleh PBB. Ya. Jadi PBB itu betul-betul dikangkangi oleh Israel dan Amerika. Betul. Ya, mereka semuanya tidak patuhi aturan. Sementara kita Palestina betul lemah. Iya. Jadi itulah kira-kira para pemirsa yang saya banggakan. Ya, demikian tadi berupa sekilas gambaran, ya gambaran mungkin kronologis. Ya, dan juga bagaimana sikap kita sebagai kalangan akademisi. Mungkin terakhir Pak Sopa bisa menyampaikan himbauan mungkin kepada mahasiswa kita dimanapun mereka berada, mungkin juga lebih umum pada mahasiswa UMJ, kira-kira peran apa yang bisa mereka lakukan
kita punya seperti Lazismu ya, PP Muhammadiyah sudah membuka rekening. Betul. Rekening untuk penyaluran bantuan dari masyarakat Muslim Indonesia, khususnya untuk Muhammadiyah. Muhammadiyah akan menyalurkan melalui rekening keuangan Departemen Kesehatan Palestina. Mungkin ada himbauan Pak Sopa kepada mahasiswa kita, Pak? Ya, sebelum himbauan Pak Fahru, Ya. jadi kita sebagai orang Islam, di samping tadi ada usaha, Ya. juga kita jangan lupa berdoa. Betul. Karena doa silahul mukmin, doa itu adalah senjata orang mukmin. Ya. Oleh karena itu, doa untuk saudara-saudara kita di Palestina bisa kita lakukan. Yang pertama melalui kunut nazilah. Ya. Dan ini disyariatkan di dalam Islam. Kalau kunut nazilah, maka dilakukan di 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan dilakukan di rakaat yang terakhir setelah ruku, kemudian i'tidal, baru dilakukan kunut nazilah. Yang kedua juga doa di luar kunut nazilah, terutama kalau kita bisa bangun sholat tahajud, maka bisa kita lakukan doa, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga diberi kekuatan, semoga diberi kesabaran, dan kemudian umat Islam juga kita doakan, semoga dengan kejadian seperti ini menumbuhkan persatuan, menumbuhkan solidaritas, merasa senasib sepenanggungan. Jangan merasa Palestina itu bukan urusan kita. Kalau ada orang Indonesia yang mengatakan Palestina bukan urusan kita, dia tidak mengerti sejarah, bagaimana negara kita berdiri. Yang kedua juga dia bukan negarawan. Kalau dia sebagai negarawan, dia tidak akan melakukan itu. Dia akan concern, ada kepedulian kalau ada negara-negara lain yang mengalami penjajahan. Karena kita merasakan betul bagaimana menderitanya dijajah selama kurang lebih 3,5 abad. Betul. Baru yang terakhir kita melakukan himbauan terutama kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam untuk bahu-membahu membantu saudara kita di Palestina. Khususnya untuk warga Muhammadiyah, kemudian juga untuk mahasiswa UMJ, mari kita berikan bantuannya dalam bentuk konkret. Bukan hanya dalam bentuk doa, tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan dana atau donasi. Mudah-mudahan kalau dikumpulkan semua bergerak, lazismu dari mulai pusat, kemudian lazismu wilayah, lazismu daerah, lazismu yang ada di amal-amal usaha, insya Allah itu merupakan suatu potensi penghimpunan dana yang luar biasa. Dan saya yakin walaupun kita sudah istilahnya banyak melakukan infak dan sedekah di bulan Ramadan, maka tidak ada salahnya di bulan Syawal ini kita menambahkan infak dan sedekah kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, maka kita ini menunjukkan bukti bahwa puasa kita di bulan Ramadan itu berhasil. Karena menurut Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa salah satu tanda puasa kita berhasil itu adalah lihat di bulan Syawal. Apakah di sana ada peningkatan amal? Tidak. Jadi termasuk puasanya dan juga termasuk infak dan sedekah kita. Kalau ternyata kita hanya rajinnya di bulan Ramadan saja, kemudian setelah bulan Ramadan itu berhenti, maka itu satu tanda bahwa puasa kita tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Baik, demikian. Terima kasih banyak Pak Sopa. Dan sama-sama, kami terakhir juga mengimbau kepada mahasiswa kita, mahasiswa FH UMJ. Di kampus kita ada lazismu UMJ. Jika Anda ingin menyalurkan bantuan konkret kepada Palestina, maka silakan berdonasi melalui lazismu UMJ atau lazismu Muhammadiyah dimanapun. InsyaAllah dana itu akan disalurkan oleh Muhammadiyah ke rekening Departemen Kesehatan Palestina. Dan itu akan mendukung nanti biaya operasional rumah sakit Indonesia di Palestina dan juga untuk biaya medis dan kesehatan korban perang di Palestina. Saya kira sekian dialog pada kesempatan ini. Semoga para subscriber dan pemirsa FH UMJ Official mendapatkan informasi yang berharga. Terima kasih Pak Sopa dan terima kasih kepada semuanya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.